Shalom Shiloh Kids. Sebelum memulai ibadah online sekolah minggu, ada pesan loh dari teman-teman. Yuk kita lihat. Yuk teman-teman, kita siapkan hati untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Teman-teman sudah mandi belum? Pasti sudah dong. Kan mau ketemu Tuhan Yesus. Jadi harus rapi dan bersih. Setelah itu siapkan tempat yang nyaman untuk kita beribadah pada Tuhan. Nah, yang terakhir, ikuti ibadah dengan sungguh-sungguh dan tertib ya. Gak lama kok. Sudah dengar kan pesan tadi dari teman-teman? Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shiloh Kids, apa kabar di rumah? Sehat semua kan? Lama gak ketemu sama Wendy. Hari ini tapi Wendy masih sendiri nih. Kita undang teman Wendy yuk sama-sama. Namanya Kak Iin. Panggil sama-sama ya Shiloh Kids. Kak Iin, Kak Iin, temenin Wendy dong. Halo semuanya. Halo adik-adik, halo mama papa di rumah. Halo Wendy, halo, apa kabarnya? Luar biasa. Oh sehat ya, adik-adik di rumah sehat? Semuanya senang? Sehat ya? Gembira ya? Yuk kita mau mulai ibadah sekolah minggu kita bersama Wendy juga. Yuk semangat ya. Yang jelas bukan hanya teman-teman kita, tapi bersama Tuhan Yesus. Yuk adik-adik kita berdoa dulu yuk. Yuk. Ayo Wendy, kita berdoa ya. Teman-teman di rumah lipat tangan tutup mata ya. Hebat. Ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau kami ada, kami sehat hari ini. Semua karena kemurahan-Mu. Hari ini Tuhan, kami bergembira. Karena kami akan memuji Engkau. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Dan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih untuk kesempatan ini Tuhan Yesus. Kami sayang sama Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami mulaikan ibadah kami bersama dengan Engkau. Haleluya. Amin. Yeay. Wendy, yuk kita nyanyi yuk. Ya kita memuji Tuhan sama-sama ya teman-teman. Iya, semangat ya adik-adik di rumah ya. Sekarang berdiri semuanya dulu yuk. Ayo berdiri semua yuk. Loh, kok masih ada yang duduk? Ayo berdiri yuk. Yuk kita nyanyi sama-sama ya. Yuk adik-adik semangat ya. Duduk senang, berdiri senang. Amin. Siap? Duduk senang, berdiri senang. Di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Amin. Duduk senang, duduk pun senang. Di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Siap? Lagi ya. Duduk senang, berdiri senang. Di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Adik-adik lompat ya. Melompat senang, melompat senang. Di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Sekali lagi lompat. Melompat senang, melompat senang. Di mana-mana hatiku senang. Yes, yes. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Amin. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Sekali lagi. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Amin. Aduh, Wendy senang
nggak hari ini? Seneng banget Kak Iin. Iya, karena apa ya? Setelah 1 minggu kita bisa sekolah minggu lagi memuji Tuhan sama-sama. Iya, kita udah nggak berjumpa adik-adik 1 minggu juga. Adik-adik semangat ya. Wah, bersama Tuhan kita pasti bisa. Siapapun kita, tinggi, mungkin badannya masih kecil, nggak masalah. Tuhan cinta kita semua. Kita nyanyi lagu ini sama-sama ya Wendy ya. Oke. Sa, aku bisa. Wendy gerakannya bisa? Bisa Kak Iin ya? aja gerak. Oke, yuk sama adik-adik di rumah ya. Ayo. Amin. Oh, big or small? Big or small? Short and tall? Semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Amin. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Bener ya? Yeay. Sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Amin. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Amin. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Bener ya? Yeay. Sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Yuk bisik-bisik ya adik-adik ya. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Amin. Yeay. Sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Sekali lagi ya. Bersama Tuhan aku bisa. Ayo adik-adik lompat yuk yang di rumah. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Yeay. Sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Amin. Bersama Tuhan aku bisa. Sekali lagi adik-adik. Bersama Tuhan aku bisa. Aduh, Wendy, Iya Kak. kita ini beruntung ya. Punya Tuhan Yesus yang selalu menolong kita. Bener banget Kak Iin. Tapi Kak Iin, aku ini punya temen loh sebenarnya. Oh iya. Namanya Lepo. Tapi dia iya. mana ya? Loh, Kok Lepo belum di mana datang? ya? Adik-adik di rumah lihat Lepo enggak? Coba Iya, dong ini adik-adik Lepo lama panggil. banget. Iya, Wendy mana ya Lepo ya? Apa kita tunggu Lepo. sebentar Kak Iin? Wah, tunggu sebentar yuk. Iya. Adik-adik, sambil menunggu Lepo, ada teman kita yang berulang tahun loh. Saksikan yuk. Titut. Selamat pagi teman-teman.
Pagi ini ada yang ulang tahun. 20 Januari Kak Brandon. 23 Januari Kak Irin. Happy birthday. Happy birthday. God Bless you. Aduh, pusing kepalaku. Loh, Aduh, lah Wendy ini Lepo. Kamu Loh, kenapa? Lepo kenapa? sakit nih aku habis jatuh. Jatuh? Wendy, Lepo jatuh cinta? Bukanlah, ini dilihat nih. Sampai kayak gini kok jatuh cinta. Bukanlah, ini Iya ya. sakit. Loh, Lepo usil sih. kenapa itu jatuh dari mana Lepo? Jatuh dari kasur. Jatuh dari kasur adik-adik. Aduh, lo kok bisa Lepo? Kan sudah dikasih tahu nggak boleh lompat-lompat di kasur. Pasti nggak cuma lompat ya. Pasti sama naik-naik ke atas kasur yang atas ya. Ya gimana, asik. Tapi Oh, aduh. sakit ini. Lah, tapi gimana itu kalau sakit? Wah, Lepo, adik-adik. Wah, Lepo nih berarti nggak dengar-dengaran. Sudah dikasih tahu sama mama papa kan ya? Iya ya Wendy ya? Iya kan Lepo emang nakal. Waduh, ya besok lagi nggak boleh gitu ya Lepo ya? Ya udah, ya. Lepo anak hebat, kayak adik-adik di rumah anak hebat. Kita harus dengar-dengaran ya adik-adik ya. Terutama sama firman Tuhan. Kalau Tuhan berkata sesuatu, kita harus dengar-dengaran. Karena yang diperintahkan Tuhan itu yang baik untuk kita. Dan supaya apa adik-adik? Supaya hidup kita bisa berbuah. Wendy, Lepo mau berbuah nggak? Aku sukanya buah apel tapi Kak. Buah apel, aduh kok buah apel ya? Lepo? Anggur. Oh anggur, aduh. Anggur suka. Maksudnya bukan begitu tapi ya. Maksudnya buah-buah roh yang baik. Lepo sama Wendy tahu ya? Oh, buah iya, iya. roh ya. Ya, Pernah denger aku denger. tapi lupa. Iya, kalau gitu nanti kita dengar firman Tuhan ya. Ya. Ya, jadi adik-adik kita harus dengar-dengaran firman Tuhan dulu ya. Sama kata papa mama. Yuk sekarang kita nyanyi dulu ya. Yuk, ku buka Alkitab, lalu ku baca. Ayo nyanyi sama-sama yuk adik-adik. Bersama Wendy dan Lepo. Yuk nyanyi sama-sama ya. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Bunyinya srek, srek, srek. Srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, selalu bertumbuh, sinari jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Oh, amin. Lagi yuk. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Bunyinya srek, srek, srek. Srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, selalu bertumbuh, sinari jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Oh, firman Tuhan, firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, selalu bertumbuh, sinari jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, selalu bertumbuh, sinari jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Amin. Lepo sama Wendy sejak hari ini ikut dengar-dengaran firman Tuhan ya.
supaya kita jadi anak yang manis, jadi anak yang perilaku kita sesuai dengan hatinya Yesus. Yuk adik-adik di rumah, sebentar kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk, yang manis sikapnya, kita mau menyanyi ya. Yuk firman Tuhan ku dengar. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami mau senantiasa dekat dengan Engkau. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, di hari-hari ini Tuhan, kami tidak bisa hidup tanpa Engkau. Oleh karena itu Tuhan, mari berbicaralah Tuhan. Kami rindu Tuhan, selalu berbuah, selalu bertumbuh, terus menuju ke arah yang cocok dengan Engkau. Tuhan, tolong setiap kami punya telinga yang dengar-dengaran, punya hati yang selalu rindu akan Engkau Tuhan. Kami rindu jadi anak-anak kesayangan-Mu, anak-anak hebat yang bisa menjadi kebanggaan-Mu dan jadi kebanggaan orang tua. Terima kasih Tuhan Yesus, mari berbicara. Melalui firman-Mu kami akan bertumbuh dan bertumbuh lagi. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami sambut dengan sangat gembira berita kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Halo adik-adik, halo Wendy Lepo. Halo Kak. Aduh, itu kepalanya itu, kenapa tadi nggak dengar-dengaran sama mama ya? Iya, jatuh dari kasur. Aduh, itu sampai ada darahnya gitu loh. Sakit. Tapi ini masih bisa ya dengar firman Tuhan ya? Bisa kok, bisa. Oke, hebat. Sekarang tak tanya dulu Kak Nana. Wendy sama Lepo inget nggak firman Tuhan minggu kemarin? Ayo, dengerin firman Tuhan apa enggak? Ayo. Lah kok langsung geleng-geleng? Apa ya? Aduh, Wendy ingat? Aku ingat dulu. Kemarin sih aku sekolah minggu, cuman bentar Kak Nana. Aduh, ini dengar-dengaran firman Tuhan apa, enggak? Wendy, apa? Oh, ingat-ingat, tokohnya Samuel. Tapi kalau ceritanya aku lupa. Betul enggak adik-adik? Betul enggak? Ayo, betul apa enggak? Siapa yang lupa, siapa yang ingat? Coba kita cek ya, betul apa enggak? Kita lihat
Yang mau lewat ini dulu. Pada suatu hari, Eli sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, Samuel, Samuel. Dan ia menjawab, Iya, Bapak. Lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, Ya, Bapak. Bukankah Bapak memanggil aku? Tetapi Eli berkata, Aku tidak memanggil. Tidurlah kembali. Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, Iya, Bapak. Bukankah Bapak memanggil aku? Tetapi Eli berkata, Aku tidak memanggil, anakku. Tidurlah kembali. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, Ya, Bapak. Bukankah Bapak memanggil aku? Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, Pergilah tidur. Dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil, Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Samuel tidur sampai pagi. Iya betul, ternyata Wendy betul. Siapa? Kita belajar tentang Samuel. Samuel. Ini Lepo ini ternyata kemarin sekolah minggu enggak toh? Sekolah minggu dong. Lah kok enggak tahu ceritanya? Sama ngalamun ya? Apa sama tidur? Sama main. Aduh, sama main. Adik-adik di rumah ada yang dengar firman Tuhan sama main game? Ditaruh dulu ya. Gamenya ditaruh dulu. Gamenya nanti lagi boleh setelah ibadah ya. Sekarang dengerin firman Tuhan. Sekarang Lepo dengerin firman Tuhan ya. Ya, biar nanti tahu ceritanya dapat berkat firman Tuhan. Adik-adik juga ya di rumah ya. Yang masih jalan-jalan ke sana ke sini, sekarang duduk dulu, kita mau dengar firman Tuhan ya. Tadi kita sudah lihat siapa? Samuel. Tadi Samuelnya dipanggil siapa ya? Wendy tahu nggak tadi Samuelnya dipanggil siapa? Aku lupa Kak Nana. Kan kita barusan lihat. Tadi dipanggil Imam Eli bukan ya? Ya betul. Loh, tadi dikira Samuel dipanggil Imam Eli, tapi ternyata bukan. Bukan ya adik-adik, ternyata tadi yang memanggil Samuel siapa? Ayo, Lepo sama Wendy tahu nggak? Tadi lihat nggak klipnya? Lihat. Siapa Lepo? Yang manggil suara-suara itu pokoknya. Iya, itu suaranya siapa? Kan dikira Samuel, suaranya Imam Eli. Ternyata Imam Eli bukan, aku nggak manggil. Suara siapa? Suara Tuhan. Iya betul adik-adik. Samuel mendengar. Wah hebat loh Lepo, sudah dengar-dengaran ya. Samuel waktu tidur di rumah Tuhan dipanggil oleh Tuhan. Weh, hebat ya adik-adik, Samuel bisa dengar suara Tuhan. Sekarang kalau zaman now ini, Tuhan itu bisa berbicara juga loh adik-adik.
Wendy sama Lepo tahu nggak kalau Tuhan itu bisa berbicara? Tahu dong. Iya, lewat apa ya? Tuhan itu bisa berbicara lewat banyak macam cara. Kita akan belajar beberapa ya. Coba dites dulu. Wendy sama Lepo tahu nggak Tuhan berbicara sama kita melalui apa? Firman Kak Nana. Baca firman, baca Alkitab. Oh betul. Aduh ini Wendy hebat. Pasti adik-adik di rumah juga bisa jawab ya. Tuhan bisa berbicara kepada kita lewat apa? Firman Tuhan. Siapa yang di sini masih rajin baca Alkitab? Wendy sama Lepo kalau di rumah baca Alkitab apa baca komik? Dua-duanya. Oh dua-duanya. Ya boleh tapi baca Alkitab harus ya. Baca Alkitab jangan lupa ya. Adik-adik di rumah juga. Karena Tuhan bisa berbicara lewat firman Tuhan. Tapi adik-adik seperti tadi yang kita sudah nyanyi. Tidak cuma dibaca firman Tuhannya. Kita harus merenungkan. Setelah itu dilakukan. Jadi kalau misal nih kita sedang mau berbuat sesuatu. Kita ingat-ingat. Ini kalau firman Tuhan harusnya gimana ya? Nah, kalau misal nih mama baru repot nyapu-nyapu, kita ingat, oh iya ya Samuel aja melayani, membantu orang lain. Aku juga mau melakukan firman Tuhan gitu ya adik-adik. Wah hebat, betul. Tadi apa satu? Dari firman Tuhan. Terus lagi Tuhan bisa berbicara lewat tahu nggak Lepo apa Wendy lewat siapa? Guru sekolah minggu Kak Nana. Oh bisa, betul. Terus lagi adik-adik seperti itu tadi Lepo. Katanya lompat-lompat. Sebelumnya sudah diingetin mama belum Lepo kalau nggak boleh lompat-lompat? Sudah sih. Oh, itu Tuhan bisa berbicara lewat orang tua kita, lewat guru-guru kita, lewat guru sekolah minggu, lewat guru di sekolah, lewat kakak-kakak, atau lewat siapapun Tuhan bisa kirim untuk ngasih kita teguran, ngasih kita nasihat, ngasih kita ini salah, itu betul dikasih tahu. Jadi adik-adik kalau dikasih tahu mama, dikasih tahu papa, boleh ngeyel apa enggak? Ngeyel apa nurut? Nurut, betul. Kalau ngeyel nanti jadinya kayak Lepo itu. Jatuh, ada konsekuensinya ya. Jadi boleh enggak kalau dikasih tahu mama papa kita marah-marah? Mama itu cerewet, papa itu cerewet. Wong aku baru main kok disuruh mandi. Gitu ya. Boleh? Enggak ya. Karena Tuhan juga bisa berbicara lewat orang tua kita. Nah, adik-adik, ini yang lebih penting lagi. Tuhan bisa berbicara melalui suara hati kita. Wah, kalau suara di dalam hati dengarnya gimana ya? Dengarnya gimana adik-adik? Wah, kita harus bisa membedakan. Suara di dalam hati kita harus ngecek. Yang pasti kalau sesuai dengan firman Tuhan, itu pasti suara dari Tuhan. Kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan, itu bukan suara dari Tuhan. Bisa suara dari diri kita sendiri, bisa juga suara dari siapa? Siapa? Wendy Lepo yang sering bisiin yang enggak baik, yang jahat-jahat siapa? Iblis. Iblis, betul adik-adik. Lah sekarang bagaimana kita bisa tahu? Nah adik-adik siapa? Tadi katanya Wendy suka apel ya? Iya Wendy suka apel. Lepo suka apa tadi buah anggur. Apa? Anggur. Sekarang Kak Nana tanya, kalau pohon anggur berbuahnya anggur apa bisa berbuah apel? Pasti anggur. Pasti anggur lah. Oh pasti anggur. Terus kalau misal yang ditanam itu apel, bisa nggak berbuah jeruk Wendy? Enggak. Oh nggak bisa adik-adik. Karena itu kalau kita mau mendengar suara Tuhan,
Gimana ngeceknya? Ini suara dari Tuhan atau suara dari daging diri kita sendiri? Kita bisa lihat dari buah-buah yang kita hasilkan. Kalau buah yang kita hasilkan itu baik, bagus, manis, seperti ini. Coba Lepo bacain ya. Di dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Adik-adik yang di rumah, yuk Alkitabnya diambil, dibuka ya. Galatia itu, Wendy, perjanjian lama apa perjanjian baru? Perjanjian baru. Wah, hebat. Perjanjian baru adik-adik. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Lepo bacain ya. Boleh. Mulai ya. Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ya, jadi kalau buah yang kita hasilkan itu apa aja tadi? Ada kebaikan, ada kasih, ada kesabaran, ada sukacita, ada damai sejahtera. Berarti kita sudah dengar-dengaran suara Tuhan. Sekarang kadang itu juga suara hati itu bisa dari diri sendiri adik-adik. Dari daging ini loh, daging ini biasanya susah kalau mengikuti suara Tuhan. Coba ya, kita juga lihat kalau kita ngikuti suara daging dan juga kadang ada suara-suara si iblis, kita akan menghasilkan buah-buah yang tidak baik. Tahu buah-buahnya apa? Mau tahu apa enggak? Ya, mau tahu ya? Yo, Wendy bisa bacain ya. Dibuka lagi di Alkitabnya. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Ya, terhadap semuanya itu cukup Wendy. Ya, jadi adik-adik tadi sekarang berarti gini, tahu ya adik-adik, kalau coba nih dites dulu nih, Lepo. Jadi kalau marah-marah itu perbuatan daging apa buah roh? Daging. Iya betul. Kalau beli makanan antri itu perbuatan daging apa buah roh, Wendy? Buah roh. Iya, karena apa? Sabar ya. Iya. Terus kalau sukanya itu bertengkar sama kakak sama adik, gara-gara rebutan mainan, rebutan makanan, rebutan apa lagi ya? Seringnya rebutan handphone, rebutan nonton TV. Itu termasuk apa, Lepo? Itu kedagingan. Betul, karena kan nggak suka damai sejahtera. Kalau kira-kira adik-adik bertengkar ada damai sejahtera nggak? Nggak ada. Ya toh, terus sekarang tes satu lagi nih buat Wendy. Kalau misal kita lihat ada pengemis di jalan atau orang minta-minta terus kita mau kasih uang karena kasihan ya nggak bisa makan. Itu gimana? Masuk apa itu, Kak Ria? Kak Wendy. Itu buah roh, Kak Nana. Betul, mempunyai kasih. Jadi adik-adik harus bisa membedakan ya. Kita mau ikut yang mana? Suara Tuhan atau suara daging? Yang lebih nggak boleh lagi suara iblis. Jangan diikuti ya, karena nanti ujung-ujungnya pasti hal yang tidak baik. Lah, sekarang gimana ya? Kok bisa Samuel itu mendengar suara Tuhan? Kok bisa ya? Coba ya buka satu ayat lagi.
di dalam 1 Samuel 3 ayat 3. 1 Samuel itu perjanjian lama. 1 Samuel 3 ayat 3 Kak Nana bacakan ya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Oh ternyata adik-adik Samuel itu suka dekat sama Tuhan. Tabut Allah kalau di perjanjian lama itu melambangkan, menggambarkan kehadiran Tuhan. Karena itu adik-adik kita semua jangan jauh-jauh dari Tuhan. Kita harus mendekat terus sama Tuhan. Kalau kita dekat sama Tuhan, kita akan bisa membedakan, oh ini suara Tuhan, oh ini bukan suara Tuhan. Dan kita akan dimampukan untuk kita taat melakukan apa yang Tuhan mau. Sekarang gini ya contohnya, kalau misal kita, kalau misal nih Lepo, kalau misal baru sedih nangis, nangis, kira-kira mau curhat, mau cerita nih baru sedih. Kira-kira Lepo cerita sama mamah papa atau cerita sama mamah papahnya Wendy? Mamah papahnya Lepo lah. Iya betul. Jadi kalau kita dekat sama Tuhan, kan kita anak-anak Tuhan. Siapa yang di sini mau jadi anak-anak Tuhan? Aku. Wendy sama Lepo mau jadi anak-anak Tuhan atau anak-anak iblis? Anak Tuhan dong. Anak Tuhan, betul. Kan kita anak-anaknya Tuhan. Kita harus dekat sama Tuhan. Ketika kita dekat sama Tuhan, kita juga akan bisa mendengar suara Tuhan. Yang tadi apa? Berbicara lewat apa? Orang tua, lewat Alkitab, juga lewat suara hati kita. Pernah juga adik-adik misalnya gini, pernah juga enggak adik-adik gini, misalnya nih waktu sekolah belum online ya, masih offline. Ulangan ini, ulangan. Aduh enggak bisa ulangannya. Ada suara yang gini, nyontek aja tuh nyontek. Sebelahmu kan ranking 1, nyontek aja nyontek. Tapi tiba-tiba ada seperti yang ngomong dalam hati, jangan nyontek, nyontek itu dosa. Pernah enggak adik-adik? Lah pernah ya adik-adik ya, kalau belum minta sama Tuhan, pasti besok bisa mengalami. Banyak hal ini hanya contoh sederhana. Banyak hal Tuhan sering pengen sekali ngomong-ngomong sama kita. Ya tinggal kita gimana kalau kita sibuk nge-game terus seharian, bisa dengar nggak suara Tuhan? Wah Tuhan baru mau ngomong, kita sudah sebentar Tuhan, ini baru seru nih, baru seru. Kan Tuhan nggak bisa ngomong, ngomong pun kita nggak dengar. Ya kalau kita nonton TV terus setiap hari, Tuhan mau ngomong, ayo bantu orang tua, kita bisa dengar? Nggak bisa. Boleh nonton TV? Boleh. Boleh main game? Boleh. Tapi semua ada waktunya. Kasih porsi waktu untuk berdoa sama Tuhan, membaca firman Tuhan. Percaya, kita juga akan bisa hidup dipimpin oleh Tuhan. Karena kita tadi anak-anak Allah. Kalau anak-anak Allah, kita juga harusnya dipimpin oleh Roh Allah. Ada juga ayatnya di dalam Galatia 5 ayat 25. Yuk baca sama-sama ya. Tadi Galatia masih ada, masih dibuka ya. Galatia 5 ayat 25. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Adik-adik, kalau kita anak Allah, maka biar hidup kita juga dipimpin oleh Roh Allah. Ya adik-adik, karena itu kita juga harus dengar-dengaran sama firman Tuhan. Tadi sudah dikasih tahu sama Kak Iin ya, Lepo, nggak boleh lagi
ngeyel sama orang tua ya? Iya, Wendy juga loh. Nggak boleh ya. Ya, adik-adik juga ya. Kan tujuan kita, hidup kita, Tuhan sudah sayang sekali sama kita. Sampai mengorbankan dirinya di kayu salib untuk mati buat hidup kita. Yuk, kita mau menyenangkan hati Tuhan. Jangan buat Tuhan bersedih. Kita mau belajar menyenangkan hati Tuhan. Lewat apa? Lewat hidup kita yang menghasilkan buah-buah roh, buah-buah yang manis, sehingga teman-teman kita, orang-orang di sekitar kita mendapat berkat oleh kita. Ya Wendy, ya Lepo? Oke, kita mau berdoa, kita mau nyanyikan satu lagu ya. Mungkin lagu ini belum familiar, kita mau belajar sama-sama ya. Lagu ini bagus, kita mau menyenangkan hati Tuhan lewat tingkah laku kita, kehidupan kita, karena Tuhan sudah terlalu amat baik buat kita. Menyenangkan hatimu, itulah tujuan hidupku. Satu hal
anak-anak-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan, seringkali kami tidak menyenangkan hati-Mu, seringkali kami malah membuat Engkau bersedih karena kami melakukan dosa, karena kami tidak melakukan apa yang Engkau mau Tuhan. Ampuni kami kalau kami seringkali tidak dengar-dengaran Tuhan kepada orang tua kami, terlebih kepada firman-Mu Tuhan. Tuhan, kami mau Tuhan, terus Tuhan berada dekat kepada Engkau Tuhan, sehingga kami bisa dengar-dengaran akan suara-Mu. Kami bisa membedakan Tuhan, mana suara Engkau, mana suara iblis atau suara daging kami sendiri Tuhan. Kami rindu Tuhan menghasilkan buah-buah yang manis. Kami rindu Tuhan menghasilkan buah-buah yang baik. Sehingga buah itu Tuhan dari sikap kami Tuhan, teman-teman kami, orang-orang di sekitar kami Tuhan, semua mendapat berkat dan mereka Tuhan bisa percaya kepada Engkau melalui hidup kami Tuhan. Ampuni kami sekali lagi Tuhan, kami mau belajar Tuhan seperti Samuel yang dengar-dengaran akan suara-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Kami tidak mau berhenti sampai di sini, tapi kami mau terus Tuhan mengingat-ingat firman-Mu, merenungkannya dan melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Biarlah Tuhan seperti lagu yang kami nyanyikan dalam setiap hembusan nafas kami Tuhan, hidup kami menyenangkan Engkau. Meskipun kami masih kecil Tuhan, tapi kami percaya kami bisa melakukan hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang hebat Tuhan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami juga percaya kami bisa menjadi dampak, menjadi berkat buat sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berbicaralah Tuhan. Kami anak-anak-Mu siap mendengar dalam setiap hidup setiap hari kami Tuhan. Kami rindu terus taat melakukan firman-Mu. Kami tak lupa kami juga berdoa buat teman-teman kami yang berulang tahun. Buat Brandon dan juga Irin Tuhan. Kami percaya Engkau akan jadikan Brandon dan juga Irin Tuhan, anak-anak-Mu yang luar biasa. Anak-anak yang dengar-dengaran akan Engkau, anak-anak yang akan menjadi berkat buat orang banyak, anak-anak yang akan melakukan kebenaran firman-Mu, anak-anak Tuhan yang akan menyenangkan hati-Mu setiap saat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Untuk masa depan Brandon dan Irin kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kedua orang tuanya, keluarganya, pendidikan sekolahnya, dimanapun mereka berada, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu Tuhan, menyertai teman-teman kami yang berulang tahun Brandon dan Irin. Kami bersuka cita, terima kasih Engkau tambahkan umur 1 tahun. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Yuk Lepo Wendy, kita kasih bye-bye sama teman-teman. Sampai ketemu lagi minggu depan. Sampai ketemu lagi adik-adik di jam yang sama minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah, God bless. Dah Lepo, dah Wendy.